Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Begini sesi yang ke-6 dari pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi was-Sarf. Bisa baca kitab Gundul sistem 32 jam dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, kita sekarang akan memasuki pembahasan babul i'rab, bab tentang i'rab. Setelah kita ambil ringkasan seputar nahwu, dan sebelumnya sudah ada beberapa pengantar seputar nahwu, kemudian ringkasan sebutan tasrif, dan insyaallah taala ini akan memudahkan kita untuk menjelaskan babul i'rab di halaman 9 dari buku panduan. Coba diikuti babul i'rabi. Babul i'rabi. Al-i'rabu lughatan al-idharu wal bayanu. Istilahan al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Baik, babul i'rab. Jadi ada dua di sini, definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Secara etimologi, i'rab itu artinya ada dua, diwakilkan pada dua kata. Al-idhar artinya menampakkan, dan al-bayan menjelaskan. Jadi kalau ada orang bicaranya kurang tegas atau ada maksudnya yang mungkin malu-malu, maka kalau dikatakan kamu perjelas maksud kamu apa, maka biasanya dipakai bahasa a'rib an maksudik. I'rab maksud kamu, maksudnya i'rab maksudmu, artinya tampakkan, perjelas maksud kamu apa. Jelas ya? Jadi i'rab secara bahasa begitu penggunaannya. Ya, dan hubungan secara bahasa itu tanpa ya secara istilah, karena memang orang yang bicara dengan kalaman mu'raban, dengan pembicaraan yang di i'rab, itu tanpa harokat-harokatnya. Jelas dia memposisikan harokat-harokat akhir kalimat. Ya, karena itu definisi dari i'rab secara istilah tagyiru awakhiril kalim, perubahan pada akhir kalimat. Jadi perubahan pada akhir kalimat. Ini sudah kita terangkan kemarin ya, bahwa i'rab itu fokusnya pada perubahan di mana? Di akhir kalimat. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa akhir kalimatnya bisa berubah-ubah? Bisa rubah-rubah kondisi i'rabnya. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Ya, tergantung amilnya. Iya. Karena kata itu terangkai dengan kata yang lain, kan begitu? Terangkai dengan kata yang lain. Jadi begitu ada kata yang lain, ini kadang memberi pengaruh pada kata itu. Inilah yang merubah, menjadikan kondisi i'rabnya berubah-ubah. Ja'a Muhammadun, harus dibaca Muhammadun, sebab amilnya ada ja'a di situ. Itu mempengaruhi kata Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan, harus di fathah karena ada ra'aitu. Marartu bi Muhammadin, harus di kasrah karena ada ba'nya. Bi Muhammadin. Jelas ya? Jadi karena amil yang masuk padanya beraneka ragam, maka terjadi perubahan. Ya, baik, itu yang disebut dengan i'rab. Kemudian i'rab ini ada dua jenis, lafdhan atau takdiran. Ada yang perubahan itu secara lafadz, lafadznya kelihatan berubah.
Misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ada yang secara takdiran tidak kelihatan. Seperti Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Akhirnya kan sama semua, nggak berubah. Memang akhirnya tidak berubah secara lafaz, tapi secara makna, secara takdir, hakikatnya berubah, terjadi perubahan. Itu akan kita terangkan nanti di halaman berikutnya. Jadi maksudnya i'rab itu terjadi perubahan. Perubahannya bisa dilafatkan atau tidak bisa dilafatkan. Ya, yang penting terjadi perubahan di akhir kalimat, itulah yang disebut dengan i'rab. Jelas sampai sini? Baik, bagian yang di bawahnya ini sudah kita terangkan ya. Ini kaidah umum bahwa kalimatnya orang Arab itu tidak lepas dari dua, ada yang mu'rabah dan ada yang apa? Mabniyah. Coba al-kalimatu mu'rabatun mabniyatun, mu'rabatun mabniyatun. Apa artinya mu'rabah? Bisa di i'rab. Ini rananya i'rab ini. Kalimat yang masuk di ranah i'rab. Terus ada kalimat mabniyah. Dia tetap tidak bisa di i'rab karena tetap ada yang tetap di huruf dhamma, ada yang tetap di huruf fathah, ada yang tetap di huruf kasrah, ada yang tetap di huruf sukun. Jelas ya? Nah, jadi tetapnya ini itu disebut mabniyah. Mabniyah tadi kan dari kata bina ya, bangunan. Bangunan kalau sudah dibangun biasanya tidak berubah-ubah lagi kan begitu. Tidak berubah. Makanya dia disebut mabniyah. Nah, karena dua pembahasan ini, maka dari isim, fi'il dan harf itu akan kita terangkan. Mana yang mu'rab dan mana yang apa? Mana yang mabni. Iya. Dan fokus penjelasan di buku ini hanya dijelaskan tentang mana yang mu'rab dari isim dan mana yang mabni dari isim, mana yang mu'rab dari fi'il dan mana yang mabni dari fi'il. Sebab ini yang perlu dirinci. Adapun kalau huruf kaidahnya satu, semuanya apa? Mabni. Jadi huruf itu antum ambil kaidah. Huruf itu tidak masuk di lingkup pembahasan i'rab. Karena itu kalau ada huruf selalu dikatakan ini harf la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada tempat i'rab bagi dia. Tidak ada kedudukannya di dalam apa? I'rab. Jadi paling enak itu huruf itu. Karena kita tidak terbebani. Nah, cuman yang perlu dibedakan itu pada isim dan apa? Fi'il. Nah, pada fi'il kebanyakannya mabni. Ada yang mu'rab. Nah, ini fi'il lebih ringan. Jelas ya? Fi'il lebih ringan. Karena itu saya dahulukan dulu pembahasan i'rabnya dan mabninya seputar fi'il, baru terakhir isim. Karena isim lebih luas, lebih banyak pembahasannya. Yang di i'rab dari isim itu lebih banyak daripada yang tidak di i'rab, daripada yang mabni. Baik, sekarang kita ke halaman 10. Halaman 10 ini peta pembahasan i'rab. Halaman 10. Iya. Ya kalau disebut apa itu i'rab, apa itu berubah, bagaimana perubahan itu? Bagaimana perubahan itu? Nah, semua yang dinamakan yang i'rab perubahan itu tergambar pada halaman 10 ini. Coba kita baca i'rabu. Lafdhiyun, takdiriyun. Sekali lagi, al-i'rabu. Lafdhiyun, takdiriyun. Lafdhiyun bil harakati, bil hurufi, bil hadfi. Takdiriyun al-munasabatu, al-thaqlu, al-ta'adduru. Lafdhiyun bil harakati, ad-dhammatu, al-fathatu, al-kasratu, as-sukunu. Ad-dhammatu dhahaba Muhammadun, al-fathatu ra'aitu Muhammadan, al-kasratu marartu bi Muhammadin, as-sukunu lam yadhhab Muhammadun. Lafdhiyun bil hurufi, al-wawu, al-alifu, al-ya'u, an-nunu. Al-wawu dhahaba Muhammaduna, al-alifu
Ja'a Muhammadani. Al-ya'u marartu bi Muhammadina. An-nunu ar-rijalu yadhhabuna. Lafdhiyun bil hadfi. Hadfu harfil illati. Lam ya'ti Muhammadun. Hadfin nuni. Muhammaduna lam yadhhabu. Baik, di definisi tadi dikatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Makanya i'rab itu terbagi dua. Ada i'rab yang lafzi. Apa artinya lafzi? Bisa dilafatkan. Dia kelihatan. Jelas ya? Bisa dilafatkan, kelihatan. Kalau yang kedua namanya takdiri. Takdiri itu ada penghalangnya. Ada penghalangnya sehingga tidak bisa dilafatkan. Tapi hakikatnya ada perubahan di situ. Iya. Ada perubahan. Jadi secara hukum berubah. Sama sebenarnya dengan lafzi. Hanya kalau lafzi itu kelihatan bisa dilafatkan. Kalau takdiri tidak bisa dilafatkan. Baik. Kemudian yang kedua, ya lafzi. Jadi ada dua ya, ada lafzi, ada apa? Takdiri. Lafzi ini lebih banyak pembagiannya. Sekarang kita mulai dulu dari takdiri. Yang tidak bisa dilafatkan ini apa sebabnya tidak bisa dilafatkan? Sebabnya ada 3. Yang pertama al-munasabah. Yang pertama adalah harokat apa? Al-munasabah. Ya. Jadi tidak bisa untuk dilafatkan di situ. Ya seperti contoh di situ al-munasabah ja'a waladi. Ja'a waladi. Datang anakku. Iya. Datang anakku. Itu kan kalau asalnya ja'a waladi. Ya cara nulisnya itu begini asalnya. Ya sekarang ja'a waladi. Ja'a waladi. Ini kan waladi. Dia kan harusnya marfu, ya kan? Sebab dia sebagai fa'il. Fa'il itu selalu apa? Marfu. Mana dommanya enggak kelihatan. Jadi asalnya itu kan begini. Ja'a waladi ini asalnya dari kata waladun terus ditambah dengan ana. Hah? Jadi waladun ana gitu. Jadi ja'a waladun ana. Kan begitu asalnya. Tapi begitu disambung jadi waladi. Ini yang penyambungannya ini, penyambungan ketika dihilangkan, ya waladun li tidak bisa lagi. Jadi dia harus ketika disambung ini ana ini berubah menjadi ya. Jelas ya? Harokat yang mencocoki ya itu harokat apa? Kasrah. Jadi kalau dia berubah menjadi alif, ya harokat yang mencocokinya fathah. Kalau dia berubah menjadi waw, harokat yang mencocokinya adalah apa? Dhamma. Nah, maka karena dia ya di sini harokat yang mencocokinya itu adalah apa? Adalah kasrah. Harokat yang mencocokinya. Dia di kasrah. Jadi waladi. Jadi kasrah itu karena ada ya bersambung. Ya, makanya karena dia munasabah mencocoki harokat dia ada munasabah di situ, dia pun ada udzur tidak bisa ditampakkan. Itulah takdiri namanya. Jadi kalau di i'rabnya begini, ja'a fi'il madhi, waladun fa'iluhu, marfu', marfu', wa alamatu raf'ihi, kan marfu' ya, marfu' ada tandanya pasti. Apa tanda marfu'nya? Ad-dhammatul muqaddarah, dhamma yang ditakdirkan, diperkirakan di situ. Kenapa diperkirakan? Bilang aja mana amin zuhuriha al-harakatul munasabah. Tidak bisa ditampakkan karena ada harakat yang disesuaikan. Itu al-munasabah namanya, disesuaikan.
Jadi begitu caranya. Jadi itu alasan yang pertama al-munasabah. Alasan yang kedua, kenapa tidak bisa kelihatan takdiri? Alasan yang kedua karena as-saqal. Karena as-saqal. Apa itu as-saqal? As-saqal itu berat. Jadi itu asalnya dhahabal qadi, dhahaba, contohnya di situ dhahabal qadi. Coba ikuti, dhahabal qadi. Dhahabal qadi. Kalau asalnya dhahabal qadiyu asalnya. Tapi itu orang Arab berat mengucapkannya. Ya, kita karena orang aja gampang-gampang aja ya. Tapi kalau orang Arab dulu disebut bilang dhahabal qadiyu, itu lisannya enggak mau jalan itu. Jelas ya? Tidak mau jalan. Ada sebagian orang Arab, kadang Hamzah dia tidak bisa mengucapkan Hamzah. Misalnya mu'minuna, dia tidak bisa. Bilang mu'minuna, dia bilang mu'minuna. Nah, itu bahasa mereka itu. Sebagai orang Arab begitu bahasanya. Makanya bacaan Al-Quran itu kadang dibaca mu'minuna, kadang dibaca mu'minuna. Ya, qad aflahal mu'minun. Itu bacanya Warsya. Tidak dibaca qad aflaha. Tapi kata harokat A itu pindah ke dal. Jadi A-nya hilang. Dalnya langsung masuk ke fathah. Qad aflahal mu'minun. Begitu cara bacanya kalau di qiraat Nafi'. Di qiraat Nafi' dari jalur Warsh. Jelas ya? Jadi maksudnya orang Arab itu kadang ada lisannya, dia tidak bisa mensesuaikan. Maka diberi kaidah bahasa untuk bahasanya orang Arab itu. Nah, sama di sini al-qadi, tidak bisa dia katakan al-qadiyu, tidak bisa. Jelas ya? Nah, makanya di sukun dikatakan ja'a al-qadi. Nah, jadi al-qadi dikatakan di situ kalau di i'rab al-qadi dia adalah fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma al-muqaddaratu. Mana min dhuhuriha apa? As-saqal. Tidak bisa ditampakkan karena ada sakal berat. Yang ketiga ada namanya at-ta'addur, ada udur. Ya memang udur ini nggak bisa. Ya, contohnya ja'al fata, datang si anak muda. Al-fata dikatakan marfu karena dia fa'il kan? Marfu. Alamatu rafihi apa? Ad-dhamma al-muqaddarah ala akhirih. Kenapa? Mana min dhuhuriha at-ta'addur, karena udur. Memang ada alif di belakangnya, nggak bisa kelihatan, alif panjang gitu. Nggak bisa kelihatan harokat di situ. Harokat apa saja nggak ada yang bisa nampak. Nah, maka itu namanya udur. Namanya udur. Nah, jadi ini semua kalau ada yang dikatakan i'rabnya takdiri, berarti alasannya salah satu dari tiga ini. Alasannya apa? Salah satu dari tiga ini. Ini kaidah dasar ya, kalau mau mengi'rab harus kuasai ini. Ya. Jadi harus paham mana yang dilafzi, yang mana yang apa? Takdiri. Yang lafzi itu dikatakan ini i'rabnya kalau marfu misalnya dibilang dhamma dhahira. Kalau mansub fathah dhahira. Kalau majrur kasrah dhahira. Kalau muqaddar selalu bilang muqaddar, muqaddar, muqaddar. Jelas sampai sini? Baik, kita dengarkan adzan salat Isya dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رضيت بالله اللهم صل على. Baik, kita masih ada sedikit waktu ya untuk antara adzan dan qomat. Kita selesaikan ini pembahasan al-i'rab. Jadi i'rab ini saya gambarkan di halaman 10 ini semua peta yang terjadi perubahan itu kayak gimana. Jadi perubahan yang terjadi pada fi'il dan isim dari sudut i'rab, perubahannya pada apa yang digambarkan ini. Ada yang berubah dengan harokat, ada yang berubah dengan huruf, ada yang berubah dengan apa? Dengan dihapus. Iya, ada penghapusan huruf. Baik. Yang pertama perubahan bil harokat, berubah dengan harokat. Harokatnya itu ada 4. Jadi yang berubah di harokat itu ada 4 harokat. Yang pertama harokat dhamma, contohnya dhahaba Muhammadun. Itu Muhammadun itu. Di huruf dal itu bisa berubah. Dhamma Muhammadun, ra itu Muhammadan, berubah menjadi fathah. Kasra marartu bi Muhammadin, berubah menjadi kasra. Kemudian sukun. Sukun ini khusus pada fi'il. Lam yadhhab, itu sisi contohnya di situ di akhirnya di kata yadhhab, itu disukun. Lam yadhhab. Jelas ya? Baik. Lam yadhhab. Jadi itu perubahan, ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang kasra, ada yang sukun. Ini namanya i'rab, perubahan dengan harokat. Kadang dia berubah dengan huruf. Nah, perubahan dengan huruf itu ada 4 huruf. Ada waw, ada alif, ada ya, dan ada apa? Nun. Iya. Waw contohnya dhahaba Muhammaduna, itu ada waw di situ. Sebelum nun, Muhammaduna. Ja'a Muhammadani, itu alif. Marartu bi Muhammadina, bisa dibaca Muhammadina, bisa dibaca Muhammadaini, bisa. Sebab ini bisa musanna, bisa jama', mudzakkar salim. Baik. Ar-rijalu yadhabuna, yadhabuna maksudnya nun pada yadhabuna itu. Nah, itu perubahan dengan huruf namanya. Kemudian yang ketiga ada i'rab dengan hadz, dibuang. Ada yang dibuang huruf illahnya, ada yang dibuang nunnya. Ada yang dibuang nunnya. Jelas ya? Ini khusus terkait dengan fi'il. Terkait dengan fi'il. Ada yang dibuang huruf illahnya, lam ya'ti Muhammadun. Asalnya kan lam ya'ti, panjang ya, pakai ya. Asalnya ya'ti Muhammadun, begitu. Begitu masuk lam di depannya, maka lam ini memberi pengaruh pada ya'ti. Huruf illahnya dibuang. Menjadilah lam ya'ti Muhammadun. Makanya kalau orang sudah belajar bahasa Arab itu harus dia kontrol ya panjang pendeknya. Sebab kalau dia panjangkan sedikit, nah, itu dihitung dia salah baca, dia menambah. Jelas ya? Dia menambah. Seperti ini, jangan bilang lam ya'ti Muhammadun. Itu menambah namanya. Tapi bilang lam ya'ti Muhammadun. Baik. Ada hadfun nun, dibuang nunnya. Contohnya Muhammadun lam yadhabu. Mana nunnya? Dia tidak boleh kelihatan. Ya, seperti tadi ar-rijalu yadhabuna, itu kan kelihatan. Sebab tidak ada huruf apapun di depan yadhabuna. Begitu ada lam, hurufnya itu berpengaruh pada yadhabuna, nunnya dihilangkan. Untuk menunjukkan ada nun yang dihilangkan, disimpanlah alif sebagai penggantinya. Yadhabu, makanya selalu ada tulisan apa? Alif. Itu tanda bahwa ada nun yang apa? Dibuang. Ada nun yang dibuang. Baik. Dengan ini sudah selesai tergambar. Makanya kalau antum dengar ini di i'rab. Di i'rab itu orang sudah tahu. Jadi antum kalau sudah sekarang yang harusnya ada di benak antum bahwa kalau kita masuk di pembahasan i'rab itu perubahan. Perubahan 2 jenis. Ada yang bisa dilafatkan, ada yang tidak bisa dilafatkan. Jelas? Yang tidak bisa dilafatkan sebabnya ada 3, sudah kita terangkan. Yang bisa dilafatkan, hati-hati. Yang bisa dilafatkan itu ada yang dengan
harokat. Ada yang dengan huruf, ada yang dengan apa? Ada yang dihilangkan. Ya, jadi jangan selalu i'rab di kepala dhamma, fathah, kasrah, sukun. Itu kan bagian dari i'rab. Itu namanya i'rab dengan apa? Dengan harokat. Ada i'rab dengan huruf, waw, alif, ya, nun. Ada i'rab dengan dihilangkan, hadfu harfil ilah dan hadfu an-nun. Kan begitu. Jadi antum kalau sudah paham ini, inilah perputaran i'rab. Ini dunianya i'rab. Ya. Dari bagian ini itu masuklah pembahasan yang lain di dalam mendetailkannya. Muncul nanti pertanyaan di antum. Kapan i'rabnya itu dianggap marfu? Kapan dia mansub? Kapan dia majrur atau mahfud? Kapan dia majzum? Ya. Ini pembagian namanya bentuk-bentuk i'rab. Bentuk-bentuk i'rab. Inilah yang akan kita bahas di halaman-halaman setelahnya. Jelas ya? Jadi lihat dulu ini kaidahnya ya. Kaidah antum sudah kenal. Dari awal saya sudah perkenalkan apa itu i'rab, apa itu mabni. Dua hal yang kita harus bahas. Dan saya sudah beri kaidah dasarnya. Ya. Kalau huruf semuanya mabni, selesai pembicaraan di huruf. Tapi isim dan fi'il ada yang di i'rab, ada yang apa? Mabni. Apa itu i'rab? Bagaimana cakupannya? Saya sudah beri gambaran. Cakupan i'rab itu apa? Dunianya i'rab itu di mana? Lingkupannya apa saja? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Pembagian i'rab. Bentuk-bentuk i'rab. Nah, ini penting juga sebab ini istilah baru yang mempertajam makna i'rab dan perubahan. Sebab kalau kita tahu pembagian-pembagiannya, ini at-taqasim namanya ya, dari fokus yang saya sebutkan kemarin ya, pembagian-pembagian. Nah, ini pembagian-pembagian ini merinci supaya orang tidak ada kesamaran lagi. Oh, i'rab itu apa? Kayak gimana? Kapan ditempatkan dengan huruf, kapan ditempatkan dengan harokat, kapan ditempatkan dengan dibuang atau ditetapkan? Nah, itulah di pembahasan pembagian-pembagian i'rab itu. Di situ lebih diklasifikasikan dan lebih diperjelas letak-letak pembagiannya. Baik, dengan ini sudah selesai. Kita break dulu untuk sholat isya. Setelah sholat isya langsung kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.